Swastiastu ya. Saya coba menyampaikan ya, masalah pertanyaan tadi dengan membicarakan dulu masalah karma, ya. Karma wasa. Karma adalah perbuatan kita, wasanya dari perbuatan kita menimbulkanlah hasil karma wasa. Karma wasa ini adalah perbuatan yang mendapatkan hasil buah ya. Itu simpel, itu berada. Nah, karma di dalam ajaran agama itu dibagi tiga ya. Dibagi tiga karma itu. Dibagi tiga oleh Tuhan. Siapa yang menentukan? Ya Tuhan dong. Itu saja juasa ya. Yang pertama disebut sancita karma pala. Yang kedua disebut prelabda karma pala. Yang ketiga disebut kriya mana karma pala. Nah, yang saya sampaikan tadi yang namanya sancita karma pala ya. Kita lahir ke dunia unar bawa kan? Kenapa kita lahir ke dunia? Kenapa kita terikat lagi lahir ke dunia? Karena waktu kita terdahulu tidak mampu melawan musuh dalam diri yang nama sadri itu. Itu musuh ini yang mengikat kita turun lagi ke dunia. Sifat-sifat kita itu mengikat kita ke dunia lagi. Nah, sancita karma pala kita turun ke dunia. Waktu kita di alam roh, di alam pitara, ya, bukan di alam Tuhan, alam pitara, kita diberikan bonus oleh Tuhan. Umpamanya bonus perbuatan kita terdahulu sebelum kita lahir ke dunia, sebelum kita meninggal. Baiknya ada 10 bonusnya, kan gitu. Baru di alam pitara kita baru menikmati 4 daripada bonus yang 10. Kan? Nah, jadi bonus baik ini loh. Jadi yang 6 belum sempat kita nikmati karena ada waktu pertiti sabut panennya, ada garis tangan kita harus turun ke dunia. Masih 6. Nah, yang 6 ini dia harus nikmati tuh bonus di dunia ini. Andai kata di dunia dia kurang positif, banyakkan negatif, enggak masalah, dia tetap bahagia. Dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia arogan. Pokoknya negatif-negatif dia langgar semua deh. Adharma dia jalankan. Kenapa dia selamat? Kenapa dia bahagia? Kenapa dia selalu lebih daripada orang lain? Malah dia tidak seperti kita sendiri sembahyang kok enggak. Nah, itu karena tadi itu bonus yang 6. Jadi terjawab sudah, banyak orang tidak sembahyang baik-baik aja kan? Terjawab sudah itu kan? Nah, 6 ini habis sudah masanya di dunia. Kita nikmati. Baru preraba bekerja. Apa yang dia perbuat dalam waktu dia menikmati kebahagiaan tadi, dia terima hukumnya hari itu. Makanya banyak orang tiba-tiba menderita, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba korupsi habis. Ya kan? Seketika menderita, bahkan sekeluarganya menderita. Ya. Karena sudah habis nilai yang 6 itu tadi. Baru apa yang dia perbuat selama dia menikmati yang 6 tadi, dia tidak menegakkan dharma, dia nikmatilah di dunia ini penderitaan itu. Makanya seketika dibalikkan. Ada pepatah, rodanya sekarang di bawah, bukan di atas kan itu. Jadi, nah setelah habis, sebelum habis derita prelabdanya ini, dia meninggal. Kan gitu. Kena dia kriya keperbuatan dia waktu hidup. Masih baru yang hukumnya dia dapatkan umpama 10, baru dia kerjakan 2, masih 8. Bawalah ke sana kalau kita neraka lah dia dihukum di sana. Di sana berumpat, turun lagi ke 2, masih 4, masih neraka. Nah, itulah siklusnya ya. Atramanya yang namanya karma pala. Jadi enggak aneh ada orang enggak sembahyang, enggak apa-apa, enggak akan dharma kok dia bahagia. Itu tadi jawabannya. Itu tadi jawabannya. Jelas itu kan? Nah, jadi kita sebagai orang Hindu, kita tidak mencari surga, apalagi neraka. Yang kita mencari menyatu dengan Sang Pencipta. Karena apapun di dunia inilah bagian dari Sang Pencipta, Brahman, Maha Atman, Parama Atma.
Kita percikannya itu. Percikan Atman itu ada dalam diri manusia semuanya. Makanya ada insting kita yang sering berbicara pada kita yang positif, karena Atman kesucian Tuhan. Ya. Umpama contoh saja deh, kita pergi jalan kaki, umpamanya, saya analogikan, jalan kaki lah, pergi. Di jalan nemuin dompet. Udah ada uangnya, ada KTP. Setan dalam diri kita, ini rezeki kamu ambil deh. Tapi unsur manusia dewa dalam diri kita bicara, enggak, jangan ambil. Itu bukan hak kamu. Mungkin yang punya dompet itu dia uangnya ada keperluannya. Mungkin untuk urusan ibunya sakit, kembalikan deh. Dan itu kan ada KTP-nya. Itu unsur dewa. Ya. Nah jadi, yang mana menang dalam diri manusia itu? Kalau unsur dewa yang menang, dia kembalikan. Itu dengan dharma. Dicatat oleh Tuhan. Dia akan diberikan lebih daripada itu. Nah kalau unsur setan, unsur berkali, dia ambil. Nah ini dia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari, seperti saya sering ngedikin, dari dua unsur ya. Unsur kebendaan. Unsur kesucian. Unsur kebendaan dari Panca Mahabhuta. Ini yang pengaruh kita. Panca Mahabhuta itu dari langit, bumi, api, air, udara. Ya, itu ada semua dalam badan kita. Nah lantas Panca Mahabhuta ini yang membuat sifat kita itu dipengaruhi oleh sifat asura, asuri sampat, sifat raksasa, sifat asura. Sifat selalu ingin menang sendiri. Ya, itu diboleh sadri itu sifat raksasa. Nah, unsur kesucian ini yang disebut unsur daripada Dewi Sampat, sifat dewa, percikan Atman Tuhan di sini. Ini sifat Asuri Sampat ibaratnya ayam dalam kurungan ya. Kurungannya itulah Asuri Sampat. Ayamnya itulah Atman, percikan Atman Tuhan dalam diri kita. Ayam terbang, nah ini yang dibakar kan kurungannya. Ini yang diabenkan. Atman tidak pernah apa-apa. Tapi karena dia lama di dalam kurungan ayam, masih bau-bau ayam dong. Bau kurungan itu dong. Ayamnya bau kurungan itu kan. Masih dia akan turun lagi nyari kurungan yang lain. Gitu. Kenapa dia bisa kurungan? Karena Asuri Sampat dia pengaruh tadi itu lebih dominan daripada Dewi Sampat. Ya. Nah, jadi kita untuk bisa memenangkan sifat raksasa tadi yang disebut Asuri Sampat, sifat satribu ya, itu dengan 7 kekuatan. Yang namanya Sabta 7, Ongkara kebenaran, Mayobahni, Sabta Ongkara Mayobahni. Dalam Uraspadi Tatu ini pustaka suci. Nah di sini Mayobahni itu melebur satribu itu. Apa caranya untuk melebur satribu dengan 7 kekuatan? Ya sering saya sampaikan. 1, kita harus menegakkan yang namanya susila etika. Orang-orang punya etika, di mana-mana dia selamat lah. Mama ke Geri Prande, Om Swastiastu Prande, itu kan etika ya. Menjadi ya. Senang penanya kan? Oh iya. Berarti dia mendoakan saya, dia bersama di sini. Semoga Anda dan saya selalu dalam lingkungan ide saya yang doa, kan itu artinya kan. Jadi saya doakan, saya jawab Om Swastiastu, semoga Anda juga dan saya dalam lingkungan ide saya yang doa. Itu penganjalinya. Itu yang mampu mendekat etika itu manusia dewa loh. Ya kan? Itu sifat dewa. Mendoakan orang lain sifat dewa. Ya. Pekerjaan yang paling disenangi oleh Tuhan apa? Membuat kebahagiaan bagi ciptaan Tuhan yang lainnya, bukan menghakimi. Agama bagi saya, agama yang terbaik adalah agama yang membuat manusia itu bisa mempunyai sifat dewa. Itu agama terbaik, apapun namanya. Ya. Agama turun ke dunia untuk menuntun manusia supaya dia bisa menjadi manusia dewa. Dewi Sampat. Apapun nama agama, no problem bagi saya. Yang penting begitu.
Kalau agama tidak membuat dia menjadi dewa, menjadi setan, bukan salah agamanya dong, manusia itu. Nah, jadi kembali saya sampaikan, itu yang pertama etika. Yang kedua, apa yang tidak harus ditegakkan? Apa pengendalian diri? Ya. Kita kan sering keinginan kita tidak bisa dibendung, ya. Jadi keinginan yang positif bagus dong, keinginan negatif itu menghancurkan diri kita. Jadi yang namanya apa itu bukan harus apa konsentrasi tempat sepi terus pranayama, enggak begitu. Pengendalian diri di dalam segala hal itu apa? Nah itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini yadnya, pengorbanan. Apapun di dunia ini Tuhan yang punya. Permisilah pada beliau kalau memakai fasilitas beliau, kan Tuhan yang punya. Terima kasihlah sama Tuhan sudah difasilitasi hidup kita. Ya kan? Tuhan sudah memberikan kita itu luar biasa kekayaan. Ya kenapa Tuhan bilang itu? Coba aja. Kita diberikan sehat, luar biasa kekayaan daripada Tuhan. Mata kita ini didonorkan berapa harganya? Jantung kita didonorkan berapa harganya? Ginjal kita didonorkan berapa harganya? Kan kita manusia kaya. Kenapa selalu menyalahkan Tuhan? Karena kita terlambat dapat makan, terlambat tidur, kok Tuhan yang salah sih? Ya kan? Di sini yadnya pengorbanan suci kepada Tuhan. Artinya apa? Bukan kita menyembah berhala setan, berterima kasih pada Sang Pencipta. Jadi berterima kasih bukan menyembah atas apa yang diberikan. Itu kan sebawailah nama yadnya ya. Bukan menyembah untuk memberikan apa namanya fee atau nyogok. Masa Tuhan mau disogok dengan pacara seperti gitu? Tuhan membuat kok, Tuhan mencipta, enggak ada itu. Jadi kita yadnya ada pengorbanan suci, berterima kasih sama Tuhan, Tuhan berikan kita difasilitasi hidup kita oleh Tuhan. Ya tentu dong, sebut yang berikan dong. Ya kan? Nah itu yadnya. Yang keempat, ini yang kita harus tegakkan dalam kita. Berwija. Mari dulu ini kita belajar dan belajar. Belajarlah. Apapun kita ambil positif thinkingnya di situ. Karena ada rahasia Tuhan di setiap kita tidak mengerti pelajarin. Ya. Orang-orang yang belajar dan belajar dia eksis itu. Tidak memelihara kebodohan. Ya. Ya tidak jangan formal ya baca, gaul kan? Iyalah. Kalau mau apapun bisa kita pakai untuk kita meningkatkan ilmu kita sekali-sekali, ya kan? Nah, yang kelima, apa yang harus ditegakkan? Tirte yadre. Tirte air suci, yadre perjalanan mencari air suci. Kemana? Di mana ada pura, kita hadir. Kalau itu Pojowali, kita melebur dosa di sana. Lungsur air sucinya bawa pulang. Hilangkan di halaman rumah, menghilangkan di hal negatif. Jadi jangan hanya kita aja, dia bawa tempat. Sudah sampai sembahyang, saat ini dari pintu kamar, hilangkan Tuhan yang negatif di sini. Itu air suci peleburan loh. Ya. Nah, gitu ya. Yang keenam, manusia Hindu harus diksi diri. Diksi diri apa? Mensucikan atman dan badan kita, itu namanya diksi diri. Diksi yang niste, ya tiap hari, niste itu yang sederhana ya, tiap hari jangan pernah mengkonsumsi makanan apapun selain air suci terlebih dahulu. Jangan pernah mengkonsumsi apapun makanan sebelum kita mengkonsumsi makanan, kita harus air suci terlebih dahulu. Kita mandi, mensucikan diri badannya, mensucikan atman dengan air suci, itu namanya diksi diri. Diksi yang madya namanya eka jati pemaku pinanito. Diksi utama sulinggih. Itu harus umat Hindu. Dan inisiasi yang paling umum Pawintanan Saraswati. Ya, itu yang harus kita tegakkan. Pawintanan Saraswati adalah membangunkan atman kita supaya kita tajam pikiran kita untuk ke arah kebenaran. Itu maksudnya Pawintanan. Karena Pawintanan ini Saraswati,
Pindahan Sari juga disebut Pindahan Sari dilaksanakan kalau tidak ada hari raya Saraswati. Kalau Pindahan Saraswati ya hari Saraswati dong. Kalau Pindahan Sari kita ambil purnama kayak itu Pindahan Sari ya. Jadi tidak nunggu Pindahan Saraswati kan lama 6 bulan sekali. Udah Pindahan Sari aja. Suksuma Pindahan Sari menginisiasi sang Atman dalam badan supaya tajam pikiran kita mampu mendengarkan selalu kebenaran. Mampu berbuat positive thinking dalam segala hal. Itu dia poinnya. Dan wajib hukumnya bagi orang Hindu, sesudah dia tanggal gigi, dia wajib Pindahan Sari atau Pindahan Saraswati. Tidak boleh tidak. Itu dia. Yang terakhir, kita harus menegakkan yang namanya yoga. Mengolah badan dan pikiran kita. Yoga yang paling dasar bagi saya adalah mengolah napas kita. Supaya bangun Atman kita. Apa untuk melakukan yoga itu? Untuk mencuci bersih dosa kita, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, kita sebut selalu kebesaran nama Tuhan ini. Atau Om, atau Om. Diharfiahkan, diberikan pemahaman supaya simpel mengerti kita. Dengan gampang kita mengucapkan, kita sebutkan beliau Omkare, kan gitu? Om kan Omkare, kepanjangannya Omkare, namamu Tuhan, Swaha masuk dalam badan saya, Omkare, nama Swaha, Omkare, nama Swaha. Nah itu namanya yoga. Itu yoga yang paling dasar lagi. Sembahyang paling dasar itu adalah itu. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, terus dan terus jam. Caranya bagaimana lo penanda? Simpel. Kita mau tidur. Omkare namah Swaha. Tuhan, saya mau tidur. Jaga saya supaya saya selamat dan tidak ada gangguan apapun. Tidur saya dengan nyenyak Tuhan. Bangun-bangun seger. Begitu bangun, jangan lupa bangun. Omkare namah Swaha. Tuhan, saya sudah bangun dengan sehat selamat. Berikan saya sukses beraktivitas Tuhan. Tiap hari begitu. Dalam Bhagavad Gita yang saya ketahui 33 juta kali menyebutkan itu, badan kita masuk ke dalam Tuhan. 33 juta kali. Atau yang simpel Omkare namah Swaha. Nah itu yang perlu ditegakkan kita sebagai orang Hindu, baru bisa mengalahkan sadriku dalam diri, ya kan? Kalau itu dipegang, dia mau ngalah orang-orang yang mampu itu ngalah. Ya saya di mana-mana ngendike ini, saya ingin membudaya menyebut nama Tuhan ya. Karena kalau tidak menyebut nama Tuhan kita kualat ya. Segala ini sutradaranya Tuhan. Jangankan benda di luar badan kita sendiri, Atman yang ngontrak diberikan sama Tuhan. Kalau mau ngambil ada apa? Ada apa kalau diambil? Bisa kita menolak? Enggak bisa. Oh Tuhan, saya punya harta ini, nah ambil dah, enggak usah saya berikan saya. Enggak bisa, mati. Mau muda, mau tua, jangan berasumsi orang tua aja meninggal. Enggak. Karena kita semua berkarma. Mati kita itu udah ada, tertulis di tangan kita masing-masing, sidik jari. Kapan kita bahagia, kapan kita lahir, kapan kita mati, ada di sini sidik jari. Nah, mungkin itu secara umum saya sampaikan. Ini luas lagi kalau dianukan banyak lagi. Saya sampaikan. Ini pegang. Sabtu Kerumayuban itu dia jadi manusia sakti itu dah dia. S3 saya bilang sekan-sekan sakti dah itu. Kalau mampu orang menegakkan namanya nggak usah. Kalau saya sampaikan itu namanya Sabtu Kerumayuban. Nah jadi itu penyampaian saya. Sampaikan kepada saudara saya. Jangan pernah menyentuh apapun tanpa mengucapkan kebesaran nama Tuhan. Berarti Anda mencuri. Berarti Anda mencuri. Tangan kita ini, saya menulis ini, bisa menulis. Karena Tuhan kasih ujian, tangan saya tidak stroke. Omkare namah Swaha. Ya kan?
Saya meminum sesuatu, diberikan nikmat minuman itu masuk dalam badan saya, karena Tuhan kasih lidah saya sehat. Saya harus ucapkan kepada nama Tuhan. Nah, setelah saya menikmati apa yang saya kunyah makan, tentu etikanya lanjutnya. Terima kasih dong. Om Astungkarah nama Tuhan. Tuhan, makasih ya. Simpel kan? Setiap hari begitu, inilah manusia sakti namanya. Tidak 5 hari sekali, 1 bulan sekali, atau 6 bulan sekali bersemaya. Bukan, itu perlu. Tapi ini lebih dahsyat yang begini ini. Setiap detik ingat sama Tuhan. Napas kita Tuhan. Atman Aikam, Brahman, Atman, Aikam ya. Brahma itu ada dan itu dah percikan tadi. Nah jadi ya saya cerewet sedikit lah masalah ini di mana-mana, tidak lain saya bicarakan ya ini. Saya ingin udah mulai dikit-dikit membudaya ya. Kenapa Perdana tidak bilang Ong Kara Namo Siwaya? Nah itu kan pertanyaannya mungkin ya. Kenapa tidak bilang Ong Kara Mahadewa? Tuhan itu namanya banyak sekali. Orang bijaksana, orang suci menyebutnya dengan banyak nama ya. Jadi kalau satu saktinya beliau, kekuatan beliau sebut, rasanya tidak adil. Sinar suci beliau yang satu, biasanya beliau itu banyak sekali ya. Jadi kita sebut yang memberikan sinar Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi dengan Ong Kara Nama Soe, Tuhan yang lain, Tuhan saktinya Tuhan yang lainnya itu semuanya kena vertikal, bukan horizontal. Kalau horizontal itu nama saktinya beliau, ya, Astu Iswaryo. Kalau vertikal langsung ke arah Tuhan. Ya. Jadi saya ingin Tuhan. Nah mungkin itu saya sampaikan. Ya maaf sekali saya walaupun setinggi juga saya manusia banyak kekurangan ya. Ini karena saya merasa Meraga Sulinggi ini perlu saya banyak bicara untuk menyampaikan kebenaran ya. Sekarang kan tergantung persoalan kita diri kita masing-masing. Mau tidak menjadikan diri kita manusia dewa atau manusia asli sampah, manusia asura atau raksasa, tergantung diri kita masing-masing ya. Kalau sudah mampu mendapatkan yang namanya Dewi Sampah, saya yakin ini bisa diatur. Dan saya kebetulan lahir di Sulinggih, semua leluhur saya didoktrin begitu. Sekarang saya merantau di mana-mana, banyak orang baik saja deh sama saya. Ya. Saya sedang hidup di lingkungan yang non-Hindu, saya hidup di tempat yang ekstrim, tidak masalah. Semua itu baik kepada saya, karena itu terdampak saya Ong Kara. Dan saya kalau sudah nyebut Ong Kara, rasanya semua bisa diatur deh. Ya itu keken saya deh. Mudah-mudahan Anda demikian. Nah ini mungkin keken saya. Mudah-mudahan kita semua atas kebesaran desa yang berhasil selalu kita diberkati, rahayu dengan Ong Kara Nama Soe. Ya saya sinap dengan penuh santi. Om Santi Santi Om.